Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marsha Agustina dengan NIM 860255161. Di sini saya dari Prodi PGSD, UPBJJ dari UT Jakarta. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Nah, di sini tuh topiknya itu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nah, di sini ada pendahuluan, yaitu poin-poin yang nanti saya akan bahas. Yang pertama ini ada makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, yang kedua ini ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, seperti ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Nah, yang ketiga ini ada analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Nah, yang keempat ini ada refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Selanjutnya, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu poin pertama tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar, penopang atau tiang penguat yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan berjalan terarah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pilar juga menjadi nilai dasar yang menjaga keberlangsungan sistem pendidikan agar mampu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab. Nah, kita masuk lagi ke slide yang kedua, yaitu ada poin prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal melalui semboyan berikut. Nah, yang pertama itu ada ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Nah, yang kedua ini ada ing madya mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat atau kemauan, guru berperan mendampingi peserta didik serta membangun motivasi dan kreativitas dalam proses belajar. Nah, yang ketiga ini ada tutwuri handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan, guru memberikan dukungan, arahan, dan kebebasan kepada peserta didik agar berkembang mandiri dan percaya diri. Nah, jadi prinsip tersebut itu untuk menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, masuk lagi ke slide yang ketiga itu ada poin relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Nah, di sini ada relevansi, itu prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam era digital karena yang pertama ini ada guru tetap menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan etika digital. Nah, yang kedua ini ada guru berperan membangun motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Nah, yang ketiga, peserta didik didorong menjadi pembelajar mandiri melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, yang keempat, ini ada pendidikan karakter tetap penting di tengah perkembangan media sosial dan arus informasi yang cepat. Nah, tantangannya itu, beberapa tantangan penerapannya dalam era digital itu ada yang pertama, kurangnya pengawasan dalam pembelajaran daring sehingga karakter peserta didik sulit dibentuk secara optimal. Nah, yang kedua ini ada
rendahnya literasi digital yang menyebabkan peserta didik mudah terpengaruh informasi negatif. Nah, jadi contohnya itu seperti kayak banyak informasi di luaran sana yang hoax. Nah, yang ketiga ini ada peran guru berubah, tidak hanya sebagai sumber ilmu, tetapi juga fasilitator pembelajaran digital. Nah, yang keempat ini ada ketergantungan terhadap teknologi dapat mengurangi interaksi sosial dan nilai-nilai moral peserta didik. Nah, yang kelima ini ada tidak semua peserta didik memiliki akses teknologi dan internet yang memadai. Seperti akses teknologinya seperti banyak peserta didik di luaran sana yang tidak mempunyai contohnya itu handphone. Nah, dan contoh akses internetnya itu seperti kayak kuota atau di rumahnya memakai wifi. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu yang keempat, poin refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional. Nah, di sini itu pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti menurunnya karakter peserta didik, kurangnya motivasi belajar, dan tantangan perkembangan teknologi. Pendidikan tidak cukup hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga harus membentuk moral, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Nah, itu melalui prinsip keteladanan, pendampingan, dan pemberian dorongan, guru dapat menciptakan pendidikan yang humanis dan berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai budaya bangsa. Nah, jadi kesimpulan dari keempat poin ini adalah pilar pendidikan merupakan dasar utama yang menopang sistem pendidikan agar berjalan sesuai tujuan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani menekankan pentingnya keteladanan, pendampingan, dan dorongan dalam proses pendidikan. Nah, di era digital, prinsip tersebut tetap relevan karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pembentukan karakter dan moral peserta didik. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital, kurangnya pengawasan pembelajaran daring, dan perubahan peran guru, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap dapat menjadi pedoman dalam mengatasi persoalan pendidikan nasional. Dengan menerapkan prinsip tersebut, pendidikan Indonesia diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.